Akhirnya juga nih guys, Radit itu nih guys ya bisa ngajak Kencan, Namira nih guys ya ke bioskop. Dimana ini kesempatan bagi Radit untuk bisa dekat-dekat dengan Namira, Kencan dengan Namira semacam itu berduaan hanya dengan Namira di bioskop. Apalagi Namira itu suka nonton film horor ngajaknya, genderuwo, kuntilanak, pocong, semacam itu loh guys. Jadi film-film yang horor itu pasti dia akan temani. Dan ini pasti akan jadi kesempatan buat ya, Radit untuk bisa dekat dengan Namira di situ nih guys ya. Dan ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Namira nih guys untuk bisa juga dekat dengan Radit. Nah sementara itu ternyata ada Dini, di mana Dini itu memang dia itu ternyata nggak mau ketinggalan untuk bisa dekat dengan Radit karena dia juga suka banget dengan Radit semacam itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, Dini akan menghalalkan berbagai cara untuk bisa menggagalkan kencan mereka. Kenapa? Karena Dini itu suka dengan Radit. Dan di situ nih guys ya, Dini beralasan bahwa dia itu keceplosan ngomong dengan Sakinah semacam itu loh guys, sehingga dia itu diizinkan Sakinah nih guys ya untuk menjaga ikut bersama dengan Radit bersama dengan Namira. Padahal kan Namira itu bilang ya kan bisa saja kan ngomong dia bersama dengan Radit. Nah kemudian di situ karena sudah kecemplosan akhirnya dia diperbolehkan bersama dengan Radit dan juga Namira untuk nonton bioskop bersama semacam itu nih guys. Dan di situ nih guys ya terlihat dengan begitu sangat ya bahwa memang di situ keadaannya tidak baik-baik menurut Namira. Namira merasa sangat kesal sekali dengan Dini karena Dini itu memang dia itu menghalalkan berbagai cara gitu loh, padahal sudah dikasih tahu untuk tidak usah mendekati gitu kan ya. Dan di situ nih guys ya mereka itu lagi menunggu nih guys ya, dan memang di situ kelihatannya sangat marah banget Namira nih guys ya atas apa yang terjadi ya gara-gara Dini itu mau ikut gitu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya ketika Namira itu nih guys ya sudah ada mobilnya datang ya, Gojek online-nya itu datang nih guys ya, mobilnya itu sudah datang taksinya. Nah kemudian ketika mau naik taksi nih guys berangkat melihat video ya atau melihat menonton bioskop bareng semacam itu loh guys. Tiba-tiba Vera itu kan disuruh Namira nih untuk memberikan uang kepada baru tersebut. Nah kemudian dia menyadari bahwa ternyata di situ nih guys ya Vera tahu itu bukan badut biasa melainkan itu Pak Bram semacam itu loh guys ya. Tidak suka nih guys ya dikejar-kejar Pak Bram. Akhirnya dia berusaha bilang ke Namira bahwa dia nggak jadi ikut ke bioskop. Nah kemudian ini sangat kesempatan yang sangat bagus sekali yang bisa dipakai Namira untuk dekat-dekat dengan Radit semacam itu loh guys. Dan dia beralasan bahwa dia nggak jadi aja semacam itu karena ada alasan yang lain. Walaupun orang-orang itu tidak tahu bahwa sebenarnya Radit itu memang pengen digagalkan oleh Dini karena Dini itu yang ya Vera yang menyamar Dini ini nih guys ya itu pengen menggagalkan kencan mereka. Ya karena ada Pak Bram gak jadi semacam itu. Dan Pak Bram sengaja selalu menghadiri, selalu bertemu dengan Vera dimanapun dia berada karena dia suka dengan Vera semacam itu, menjadikan Vera sebagai istri keduanya, ingin menjadikan Vera sebagai istri keduanya semacam itu. Nah ketika Pak Bram itu mengetahui bahwa ternyata Vera itu ingin nonton bioskop, lebih baik nontonnya bersama Pak Bram saja, nggak usah sendirian semacam itu. Dan di situ nih guys ya kesempatan bagi Pak Bram untuk menggoda Vera. Dan Vera itu nggak suka dan malas banget nih guys ya, daripada kencan dia dengan Radit itu diganggu oleh Pak Bram, mending dia itu nggak usah, maka dari situ dia nggak jadi. Nah ini adalah kesempatan emas dan berharga bagi Radit nih guys ya, di saat nonton bioskop di mana semua kondisinya adalah mati lampu ya. Di situ sudah lampunya sengaja diredupkan ya kan ya, dan di situ kesempatan bagi Radit ya guys untuk bisa dekat-dekat dengan Namira di situ karena Namira juga teriak-teriak ketakutan gitu loh guys melihat hantu. Namanya horor itu pasti bikin takut. Nah di situ pada awalnya memang Namira pengen pulang saja. Kenapa? Karena dia takut melihat hantu. Jadi di situ dia ketakutan guys. Nah kemudian di situ juga nih guys ya dia tuh sengaja pengen pulang saja gitu loh, walaupun sebenarnya dia tuh nggak pengen pulang gitu loh karena dia ngerasa takut banget gitu loh, malah pengen ganti channel atau semacamnya. Yang namanya film hantu menurut Radit yang pasti menakutkan gitu loh. Nah di situ nih guys ya sambil makan nih guys ya Namira itu nih guys ya berusaha untuk merem di situ tidak melihat gitu kan. Namun menurut Radit lebih baik dia melihat, yang namanya horor jadi harus dilihat kan, dia sendiri yang ngajak nonton film horor. Nah kemudian tiba-tiba nih guys ya memeluk erat, yang memeluk erat Radit.
Radit suka banget dipeluk erat oleh Namira dan ini jadi kesempatan berharga. Walaupun dia itu memang dipeluk erat oleh Namira di saat memang menonton bioskop, namun ini jadi kesempatan emas bagi dia untuk bisa suka. Dan Namira pun sendiri yang sudah mulai jatuh cinta dengan Radit, otomatis dia memanfaatkan momen tersebut untuk bisa dekat dengan Radit. Nah, sementara itu nih guys ya, ada Sakinah, ada Denis. Nah, tiba-tiba di situ nih guys ya, ada adiknya Kania nih guys yang minta izin nih guys ya bahwa dia itu mau menemui Rangga di rumah sakit. Makanya minta izin kepada mereka nih guys ya untuk sesegera mungkin menemui Kak Rangga. Kenapa? Karena Kak Rangga ini mau diantarkan pulang karena kondisinya sudah mulai membaik. Nah, di situ nih guys ya, dia sendirian tuh naik mobil ya kan ya. Dan di situ adalah kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang berharga yang dipakai oleh Rian nih guys ya, ternyata ingin menculik lagi Kania. Kenapa? Karena dia masih terobsesi dengan Kania. Rian akan menjalankan berbagai apapun caranya untuk bisa mendekati Kania dan mendapatkan Kania seutuhnya. Maka dari itu nih guys ya, mumpung Kania itu kan lagi sendirian, gak ada bodyguardnya, gak ada Dimas, ini sangat emas ya, nanti ketika di perjalanan dia akan menculik Kania di tengah jalan bersama dengan anak buahnya semacam itu. Makanya dia terus memantau ya di mana keadaannya Kania, karena apapun akan dia lakukan semacam itu. Nah, tiba-tiba Pak Mario itu datang nih guys mencari di mana keberadaan anaknya Kania. Apakah Kania sudah bangun pagi semacam itu? Nah, dia di mana saat ini? Nah, kemudian di situ Dennis bersama dengan Sakina berusaha untuk menjelaskan bahwa adiknya itu sudah mau berangkat nih guys ya ke rumah sakit menemui Rangga. Nah, karena dia itu berangkatnya sendirian nih guys yang membuat Pak Mario ini merasa sangat sedih. Bagaimana yang akan terjadi jika adiknya nanti diculik untuk kedua kalinya? Apakah Dennis itu tidak teringat? Apakah dia lupa dengan kejadian di rumah sakit mau diculik lagi oleh Rian? Apalagi Rian yang sudah menjadi buronan polisi karena sudah dilaporkan aja tidak takut, dia tetap menculik dan mau mencelakakan Kania, ingin mendapatkan Kania seutuhnya, dan ini akan sangat berbahaya sekali buat keadaannya, berbahaya sekali buat Kania kalau bisa diculik. Nah, di situ nih guys ya, ada Sakinah yang disuruh untuk ya mumpung dia itu belum balik ya, belum berangkat, kemudian di situ suruh buat adiknya Kania itu untuk kembali lagi ke rumah karena ada sesuatu hal yang pengen diobrolkan. Nah, di situ nih guys ya, sengaja Sakinah mendatangi mobilnya adiknya Kania nih guys ya untuk dibawa ke rumah. Dia langsung meminta Kania untuk turun dari mobil dan segera mungkin nih guys ya untuk ke rumah karena ada sesuatu hal yang penting yang dibahas dengan Pak Mario. Nah, maka dari itu nih guys ya, segeralah bergegaslah ya bagi Sakina untuk membawa adiknya Kania ke rumah. Dan untung saja Kania di situ nih guys ya, belum berangkat di situ nih guys ya. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Pak Mario bilang kepada anaknya, di mana Kania itu lebih baik jangan keluyuran sendirian. Nah, kemudian dia ditanya mau kemana, dia mau ke rumah sakit menemui Rangga. Namun posisinya kan sudah tidak ada bodyguard lagi. Makanya di situ Pak Mario sangat khawatir banget dengan anaknya gitu loh. Nah, kemudian melarangnya itu dengan sangat jelas. Pak Mario sengaja melarang anaknya Kania untuk berangkat sendirian nih guys ya, jika tidak ada pengawal atau orang yang bisa menemani Kania pergi ke rumah sakit ya untuk menemui Rangga. Kenapa? Karena Rian itu masih ya kan jahat dan mengejar-ngejar cintanya Kania. Takutnya nanti menculik lagi. Kejadian di rumah sakit itu sangat berbahaya sekali karena Rian bisa mendapatkan apa yang dia mau dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau karena berulang kali menculik Kania seperti itu. Nah, kemudian Kania ini tetap pengen nekat nih guys ya, pengen pergi ke rumah sakit menemui Kak Rangga karena dia mau mengantarkan pulang. Nah, di situ nih guys ya, Denny sebenarnya mau mengantar dia nih guys ya, yang menemui Rangga, namun ternyata tidak diperbolehkan oleh Pak Mario. Kenapa? Karena Pak Mario tahu betul bahwa Dennis itu mau pergi ke kantor. Nah, kemudian di situ bingung siapa ya. Nah, kemudian Pak Mario bilang bahwa yang paling tepat mengantarkan dia adalah polisi. Kenapa? Karena di situ nih guys ya, walaupun sebenarnya Sakina sudah pengen saja Kania itu diantarkan lagi oleh bodyguard. Namun ternyata Pak Mario sudah tidak percaya dengan bodyguard. Pak Mario lebih percaya dengan polisi. Nah, sengaja dia akan menelpon polisi nih guys ya. Mau nggak mau Kania tidak bisa dihantarkan sendirian. Ada pihak kepolisian yang akan membantu Kania mengantarkan dia kemana dia mau pergi ke rumah sakit menemui Rangga supaya dia aman dan tidak ada seorang pun yang bisa menculik termasuk di situ Rangga termasuk Rian gitu loh, karena Rian bisa berbuat nekat ya
Dan di situ tidak hanya sekali dua kali dia mau menculik Kania. Jadi Kania mau nggak mau kalau dia pengen pergi harus ditemani oleh orang yang bisa membantu dia. Nah, salah satunya adalah polisi, orang yang paling dipercayai saat ini oleh Pak Mario. Walaupun sebenarnya di situ menjadi perdebatan bagi Dennis untuk mengantar dia. Namun ternyata di situ tidak diperbolehkan ya oleh Pak Mario demi kebaikan Dennis yang mau kerja. Dan di situ Kania juga tidak mau pada awalnya, guys. Namun di situ nih guys ya, dia tidak punya pilihan lain selain mengiyakan. Kenapa? Kalaupun dia pergi sendirian, dia diculik terus tiba-tiba gimana? Apa yang akan terjadi? Kania harus mikir semacam itu loh guys. Dia nggak punya pilihan. Pak Mario akhirnya menelpon polisi demi kebaikan Kania untuk dikawal kemana